Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aditya Sakti, NIM 17135135. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Karyawan Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Latar belakang pariwisata menurut Yuli tahun 2017 halaman 147. Industri pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang terbanyak menghasilkan kontribusi seperti pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, melalui pariwisata dapat memperluas lapangan kerja dan menambah wawasan budaya. Sumber daya manusia, menurut ERI tahun 2019 halaman 154 mengatakan bahwa sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Maka dari itu, hotel membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ditunjukkan oleh kemampuan karyawan yang memiliki tingkat disiplin kerja yang baik. Kemudian kinerja karyawan menurut Sinambela tahun 2012 mengungkapkan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan. Fakta masalah diambil di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi, yang merupakan salah satu hotel bintang 4 di kota Bukit Tinggi, yang berada di pusat kota, berada di Jalan Yos Sudarsun nomor 5-7, Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Rumusan masalah yaitu bagaimana analisis kinerja karyawan di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi dari segi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen. Metode penelitian. Yang satu, jenis penelitian. Berdasarkan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Data yang diperoleh adalah dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Menurut Sugiono 2012-13, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian, yaitu di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2020. Yang ketiga, variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2012, halaman 38, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan sebagai X, variabel mandiri. Yang keempat, definisi operasional variabel, yaitu kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Indikator yang digunakan di dalam mengukur kinerja karyawan adalah kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen. Yang kelima, jenis data dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang didapat langsung dari responden dengan mengajukan angket tentang analisis kinerja karyawan di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Yang B,
Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah didapatkan dari Grand Royal Danai Hotel Bukit Tinggi. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu melalui komunikasi tidak langsung dengan menggunakan angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner atau angket tersebut dapat berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan skala Likert. Hasil penelitian. Baiklah, hasil penelitian yang pertama yaitu deskripsi data kualitas. Berdasarkan data di atas terlihat data mengenai total variabel kualitas yang terdiri dari 9 butir pertanyaan yang diberikan kepada 37 orang responden diperoleh dari nilai rata-rata MEN sebesar 4,16, skor tengah median sebesar 4,20, skor yang sering muncul atau mode 4, simpangan baku atau standar deviasi 548, range 2, varians 300, nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan total nilai 154. Setelah diperoleh perhitungan statistik variabel kualitas, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 37 orang untuk variabel kualitas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 51,35% menunjukkan kategori sangat baik, 40,55% menunjukkan kategori baik, 8,10% menunjukkan kategori kurang baik, 0% menunjukkan kategori tidak baik, dan 0% menunjukkan sangat tidak baik. Yang kedua, deskripsi data kuantitas. Berdasarkan data di atas, terlihat data mengenai total variabel kuantitas yang terdiri dari 3 butir pertanyaan yang diberikan kepada 37 orang responden, diperoleh nilai rata-rata MEN sebesar 4,24, skor tengah median sebesar 4,00, skor yang sering muncul atau mode 4, simpangan baku atau standar deviasi 530, range 2, varians 281, nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan total nilai 157. Setelah diperoleh perhitungan statistik variabel kuantitas, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden untuk menggambarkan kategori penilaian hasil penelitian seperti terlihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 37 orang untuk variabel kuantitas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 40,55% menunjukkan kategori sangat baik, 48,65% menunjukkan kategori baik, 3,10% menunjukkan kategori kurang baik, 2,70% menunjukkan kategori tidak baik, dan 0% menunjukkan sangat tidak baik. Yang ketiga, deskripsi data ketepatan waktu. Berdasarkan data di atas, terlihat data mengenai total variabel ketepatan waktu yang terdiri dari 3 butir pertanyaan yang diberikan kepada 37 orang responden, diperoleh nilai rata-rata MEN sebesar 4,16, skor tengah median sebesar 4,00, skor yang sering muncul atau mode 4, simpangan baku standar deviasi 551, range 3, varians 303, nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dan total nilai 154. Setelah diperoleh perhitungan statistik variabel ketepatan waktu, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden untuk menggambarkan kategori penilaian hasil penelitian seperti dilihat pada tabel berikut ini.
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 37 orang untuk variabel ketepatan waktu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 40,55% menunjukkan kategori sangat baik, 48,65% menunjukkan kategori baik, 3,10% menunjukkan kategori kurang baik, 2,70% menunjukkan kategori tidak baik, dan 0% menunjukkan sangat tidak baik. Yang keempat, deskripsi data efektivitas. Berdasarkan data di atas terlihat data mengenai total variabel efektivitas yang terdiri dari 3 butir pertanyaan yang diberikan kepada 37 orang responden diperoleh nilai rata-rata MEN sebesar 4,24, skor tengah median sebesar 4,00, skor yang sering muncul atau mode 4, simpangan baku standar deviasi 652, range 2, varians 425, nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan total nilai 157. Setelah diperoleh perhitungan statistik variabel efektivitas, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden untuk menggambarkan kategori penilaian hasil penelitian seperti terlihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 37 orang untuk variabel efektivitas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 40,55% menunjukkan kategori sangat baik, 45,94% menunjukkan kategori baik, 13,51% menunjukkan kategori kurang baik, 0% menunjukkan kategori tidak baik, dan 0% menunjukkan sangat tidak baik. Kemudian, yang kelima, deskripsi data kemandirian. Berdasarkan data di atas, terlihat data mengenai total variabel kemandirian yang terdiri dari 3 butir pertanyaan yang diberikan kepada 37 orang responden diperoleh nilai rata-rata MEN sebesar 4,27, skor tengah median sebesar 4,00, skor yang sering muncul mode 4, simpangan baku, standar deviasi 545, range 2, varians 297, nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan total nilai 198. Setelah diperoleh perhitungan statistik variabel kemandirian, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 37 orang untuk variabel kemandirian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 43,25% menunjukkan kategori sangat baik, 48,65% menunjukkan kategori baik, 8,10% menunjukkan kategori kurang baik, 0% menunjukkan kategori tidak baik, dan 0% menunjukkan sangat tidak baik. Yang terakhir, nomor 6, deskripsi data komitmen. Berdasarkan data di atas, terlihat data mengenai total variabel kemandirian yang terdiri dari 3 butir pertanyaan yang diberikan kepada 37 orang responden. Diperoleh nilai rata-rata MEN sebesar 4,32, skor tengah median sebesar 4,00, skor yang sering muncul mode 4, simpangan baku standar deviasi 530, range 2, varians 281, nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan total nilai 160. Setelah diperoleh perhitungan statistik variabel komitmen, selanjutnya diklasifikasikan skor pencapaian responden untuk menggambarkan kategori penilaian hasil penelitian seperti terlihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 37 orang untuk variabel komitmen dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 37,84% menunjukkan kategori sangat baik, 59,46% menunjukkan kategori baik, 2,70% menunjukkan kategori kurang baik, 0% menunjukkan kategori tidak baik, dan 0% menunjukkan sangat tidak baik. Pembahasan mengenai kinerja karyawan atau X. Berdasarkan penelitian dan pengolahan data tentang kinerja karyawan di Grand Royal Dana Hotel Bukit Tinggi dari hasil penilaian 37 orang responden, maka variabel kualitas bisa dikategorikan sangat baik sebesar 51,35%. Namun ada beberapa dari indikator kinerja karyawan yang dikategorikan baik, yaitu kuantitas sebesar 48,65%, ketepatan waktu 48,65%, komitmen 59,46%, dan pada kategori kurang baik dari indikator kinerja karyawan yaitu efektivitas sebesar 13,51%, kemandirian 8,10%. Jadi kinerja karyawan di Grand Royal Dana Hotel Bukit Tinggi sebagian dinyatakan baik. Maka dari itu perlunya suatu usaha yang maksimal sehingga karyawan dapat meningkatkan efektivitas dan kemandirian dalam prosedur
kerja di Grand Royal Denai Hotel Bukit Tinggi. Baiklah, sekian dari hasil penelitian saya. Terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.